Perkenalkan, nama saya Domesius Arya Anugrah dengan NIM 4202428822. Di sini saya akan menjelaskan analisis yang ada di sesi saya. Di mana di sini analisisnya membahas analisis matahari, analisis angin, dan analisis curah hujan. Di mana di sini analisis matahari sendiri saya dapat dari hasil survei lapangan saya, di mana penyinaran matahari pagi memiliki intensitas radiasi panas yang relatif rendah sehingga memberikan kontribusi panas yang nyaman dan bermanfaat bagi bangunan. Sebaliknya, penyinaran matahari pada siang hingga sore hari memiliki intensitas radiasi yang lebih tinggi, yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan tapak dan beban panas pada bangunan. Di sisi lain, cahaya matahari tetap berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber penerangan alami. Di sini untuk respon yang saya ambil adalah penambahan vegetasi sebagai elemen pembentuk bayangan untuk mengurangi paparan radiasi matahari langsung pada tapak dan menurunkan suhu lingkungan melalui proses peneduhan dan eksapotranspirasi. Yang kedua, memperbanyak bukaan pada sisi timur bangunan untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari pagi yang memiliki beban panas rendah, sehingga meningkatkan penerangan alami tanpa meningkatkan suhu ruang secara berlebihan. Untuk yang kedua, saya di sini membahas analisis angin, di mana dari hasil survei saya mendapatkan analisis di mana pergerakan angin pada tapak dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang terjadi akibat variasi suhu lingkungan. Sesuai dengan prinsip fisika fluida, massa udara bergerak dari zona bertekanan tinggi ke zona bertekanan rendah, sehingga arah dan kecepatan angin sangat dipengaruhi oleh kondisi termal permukaan tapak dan sekitarnya. Keberadaan bangunan dan vegetasi berperan sebagai elemen penghambat (drag) yang mengubah pola aliran angin, menurunkan kecepatan, serta menciptakan turbulensi lokal. Di mana di sini saya mengambil satu respon, di mana respon saya. Respon kawasan terhadap angin dilakukan dengan mengendalikan pola aliran udara berdasarkan prinsip gradients tekanan dan penghambatan aliran. Bangunan dan vegetasi difungsikan sebagai elemen pengarah dan peredam kecepatan angin guna menciptakan kondisi mikroklimat. Yang ketiga, di sini saya akan membahas curah hujan. Karena intensitas curah hujan yang tinggi dan kondisi kontur tapak yang relatif datar, laju aliran permukaan menjadi lambat. Secara fisika hidrologi, ketika intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah, air hujan akan terkumulasi di permukaan dan berpotensi menimbulkan genangan. Saluran drainase di tepi jalan berfungsi sebagai jalur pembawaan utama, namun diperlukan sistem drainase internal kawasan untuk mempercepat arah aliran air dan mengurangi akumulasi air di dalam tapak. Untuk respon di sini saya mengambil 3 respon, di mana respon pertama ini menambahkan sumur resapan dan area taman hijau untuk meningkatkan proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah, sehingga mengurangi volume limpahan permukaan. Yang kedua, menaikkan elevasi lantai bangunan kurang lebih 50 cm dari tanah existing sebagai upaya mencegah masuknya air genangan ke dalam bangunan. Yang ketiga, menggunakan material permukaan berposi seperti paving block, berpori, atau grass block pada area parkir, memperbesar daya serap tanah dan mengurangi kecepatan aliran air hujan. Yang terakhir, di sini saya akan membahas konsep perancangan. Bangunan di kawasan ini menerapkan konsep multimassa, mengurangi akumulasi panas akibat radiasi matahari dan meningkatkan kenyamanan termal kawasan. Pemisahan massa bangunan menciptakan ruang antar sebagai koridor angin yang memaksimalkan aliran udara alami melalui mekanisme perbedaan tekanan udara dan ventilasi silang. Susunan massa yang memanjang dan teratur memudahkan pengendalian paparan matahari pada fasad, terutama dari arah timur dan barat. Ruang antar massa juga berfungsi sebagai area resapan sehingga limpasan air hujan dapat dikelola secara efektif dan risiko genangan dapat diminimalkan. Konsep multimassa ini menghasilkan lingkungan belajar yang sejuk, tenang, alami, dan adaptif terhadap iklim tropis, sekaligus mendukung efisiensi energi bangunan. Overhang atap yang menjorok keluar
membantu menahan sudut datang matahari tinggi, sehingga panas berlebihan pada fasad dapat diminimalkan. Bangunan dirancang dengan masa memanjang 2 lantai dan ritme bukan vertikal yang teratur. Proporsi bukan yang ramping dikombinasikan dengan secondary skin vertikal berfungsi mengurangi sekaligus memungkinkan masuknya cahaya alami secara difus ke ruang belajar. Atap limas dirancang sebagai respon terhadap iklim tropis. Dengan curah hujan tinggi, bentuk atap yang memiliki kemiringan ke segala arah mempercepat aliran air hujan secara gravitasi menuju talang dan sistem drainase, sehingga risiko genangan dan kebocoran dapat diminimalkan. Volume atap limas menciptakan ruang udara di bagian atas bangunan yang berfungsi sebagai penyangga termal, di mana udara panas dapat terakumulasi dan dilepaskan keluar, sehingga perpindahan panas ke ruangan di bawah dapat dikurangi. Overhang atap limas yang menjorok keluar berperan sebagai elemen peneduh pasif yang melindungi fasad dan bukaan dari radiasi matahari langsung serta tempias hujan.